Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog saya kali ini saya ingin berbagi cerita nih tentang salah satu akuarium laut mini ya yang ada di galeri saya di Marine Aquatic Gallery ya. Jadi akuarium laut mini ini diisi oleh udang MP, udang merah putih ya. Kita bisa melihat tuh. Ya, jadi motif dan pola warna di tubuh ikan di tubuh invertebrata ini adalah berwarna merah ya di sepanjang capit, kemudian kepala dan juga badan ya sampai ekornya. Jadi seperti ada warna merah dan putih itu ya. Oke, jadi ada cerita yang cukup menarik ya dari akuarium laut mini yang diisi oleh si coral banded shrimp ini ya, ataupun juga udang MP ini ya. Kita bisa melihat ya, kalau dibandingkan dengan size udang MP yang lain ya, udang MP ini tergolong besar ya menurut saya ya. Kita bisa melihat itu perutnya juga besar ya, dan dia sudah indukan sudah indukan ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan nih di vlog kita kali ini nih, saya ingin menunjukkan bahwa dia sudah bisa dibilang melahirkan ya, karena dia kayaknya ini termasuk ovovivipar gitu ya. Jadi dia mengerami telur dan apa ya, kalau kan ya oke, kalau ada pelajaran biologi dulu saya lupa ya. Jadi ini seperti ikan gapi ataupun juga ikan pelati. Dia itu ovovivipar ya. Jadi dia mengerami telur di dalam tubuhnya, kemudian dia seperti melahirkan ya. Melahirkan, kalau saya nggak salah ya, kalau misalnya saya nanti bisa dikasih komentar ya, dikasih di kolom komentar. Jadi dia ini langsung bukan melepaskan telur, tapi seperti melahirkan ini ya, buraya dari udang MP nih. Jadi kalau bisa tertangkap kamera kita bisa melihat ya. Jadi kecil-kecil sekali nih melayang ya. Jadi kayak ada seperti mungkin ratusan bahkan ribuan ya, nggak terhitung ini buraya dari udang MP nih, coral banded shrimp ini. Jadi sama seperti brine shrimp ya, ketika kita menetaskan artemia ataupun juga brine shrimp ya. Jadi seperti inilah ketika artemia itu ditetaskan ya. Jadi ukurannya kurang lebih sama. Dia seperti plankton tuh yang berterbangan ya, melayang-layang di water column ya, di air. Itu seperti putih-putih kecil-kecil bergerak-gerak ya. Jadi bentuknya belum terlalu nampak ya. Jadi ini hari ini nih baru saja dia dilahirkan ini bayi si udang MP nih. Saya juga nggak punya pengalaman sih bagaimana cara breeding ataupun juga membesarkan udang MP. Jadi ini secara kebetulan saja. Jadi saya tadi melihat perut dari udang MP ini sepertinya kok besar kali gitu ya. Dan kemudian seperti dia membawa telur gitu di dalam perutnya. Jadi saya segera pindahkan ya ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini. Jadi agar ini nanti setelah buraik-buraiknya itu lahir tuh dia tidak dimakan ya. Biasanya seperti itu ya, seperti ikan Nemo saya yang bertelur. Setelah telurnya menetas itu biasanya itu jadi plankton ya. Jadi dimakanin oleh ikan-ikan lain seperti ikan beto, ikan Nemo. Jadi ini tidak ada biota lain selain induknya nih. Saya juga nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan dengan induknya. Apakah saya biarkan dia di sini atau saya akan pindahkan dia ke tank yang lain ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu biota nih yang saya jual ya di galeri saya di Marine Aquatic Gallery. Tapi ini kita bisa melihat ya. Jadi dia sudah merasa nyaman sekali, dia sudah merasa feeling at home gitu ya. Jadi dia bisa tuh bertelur dan juga melahirkan ya di dalam akuarium laut mini yang sangat sederhana ini. Ya, kita bisa melihat ini hanya 30 cm ya, 30 kali 30, tidak menggunakan SAM, tidak menggunakan protein skimmer, dan jarang ya
jarang sekali saya melakukan water change ya, kecuali ada hal-hal yang mendesak seperti misalnya ada biota yang mati gitu ya, saya lupa angkat cepat jadi sudah agak busuk. Kita juga harus cepat-cepat ya, kita tidak ada cara lain tuh selain melakukan water change, karena memang dengan sistem filtrasi ini ya, menggunakan under gravel dan juga sistem filtrasi biologis, kita hanya bisa mengandalkan nitrifying bacteria ataupun juga bakteri-bakteri pengurai. Jadi kalau misalnya kalau misalnya limbah yang diolah itu terlalu besar atau melebihi kapasitas dari kemampuan dari si bakteri pengurai, ya jadi akan agak lama. Jadi cara terbaik itu ya menggunakan water change ya. Oke, tapi kalau misalnya yang normal-normal sih jarang sekali saya menggunakan water change. Ya, jadi ini dia cerita tentang si coral bandit ya. Coral bandit shrimp ataupun juga si udang empe yang melahirkan baby shrimp nih di dalam akuarium Lord Mini ini ya. Saya nggak tahu ini apakah nanti mau dikasih pakan apa, apakah mau saya kasih brine shrimp, saya kasih artemia, ataupun juga saya kasih apa ya, saya juga kurang tahu nih. Jadi kalau misalnya para marine aquarist yang punya pengalaman ini breeding si udang empe ini, bisa kasih bantu saya ya di kolom komentar nanti bagaimana caranya membesarkan si udang empe ini ya. Mudah-mudahan nih bisa besar nih burayak-burayak dari coral bandit shrimp ini, karena memang saya sangat suka sekali udang empe ini ya. Dia itu menurut saya sih salah satu udang yang hardy ya, yang cukup kuat tuh dibandingkan dengan udang-udang yang lain ya, kayak misalnya udang pelet ya. Jadi menurut saya sih ini udang yang sangat kuat dan sangat recommended sekali bisa kita pelihara di dalam akuarium kita ya, karena dia tuh juga bakal jadi cleaning crew ya di akuarium. Dia tuh bakal makanin lumut, dia juga bakal makanin pelet-pelet yang jatuh ya, dan dia juga cantik menurut saya ya. Tapi kita nggak bisa pelihara coral bandit shrimp ini 2 ekor dalam satu tank ya, dia nanti akan berkelahi ya. Kita bisa melihat capitnya ya, capitnya itu sangat sangar menurut saya ya. Kalau dibandingkan udang empe kan udang pelet nggak punya capit ya. Ini capitnya cukup besar menurut saya. Tapi jangan digabungkan ya dengan ikan-ikan yang pemakan krustasea yang predator seperti jenis kerapu, jenis trigger ya, jenis angel ya. Jadi nanti bakal dimakan nih si udang empe. Jadi gabungkan dengan ikan-ikan yang peaceful ya, yang pendamai seperti ikan-ikan jenis tank ya, jenis anemone fish, itu bisa digabungkan dengan si udang empe ini ya. Jadi kita lihatlah nanti perkembangan ya dari si burayak udang empe ini. Kalau misalnya bisa kita besarkan ini sebuah prestasi juga ya. Dia bisa lahir nih jadi captive bred ya, jadi dia lahir di akuarium ya. Jadi lucu juga nih, ada udang-udang empe nih. Jadi nih burayak-burayaknya sampai berapa ya, sampai ribuan ekor nih burayaknya. Kalau misalnya bisa besar tuh sangat mantap sekali ya. Oke, itulah dia vlog kita kali ini ya, tentang coral bandit shrimp ataupun juga udang empe, si cantik ya, si udang yang sangat cantik, sangat recommended sekali dipelihara di reef tank ya. Di reef tank ataupun juga iyalah lebih cenderung di reef tank. Kalau saya sih meliharanya sih di sini ya, di akuarium Lord Mini ya, juga bisa dipelihara. Anda bisa dapatkan nih akuarium Lord Mini dengan harga yang sangat terjangkau, dan kita sudah bisa ini ya, sudah teruji nih kemampuan filtrasi dari akuarium Lord Mini ini ya. Bahkan udang saja nih bisa melahirkan ya di
di dalam akuarium laut mini ini ya. Jadi banyak nih. Ini ada anemon, kita juga bisa pelihara nih anemon di akuarium laut mini ya, dengan sistem filtrasi yang sangat sederhana ya. Jadi kalau agan-agan tuh para marine aquarist tuh, khususnya yang berada di daerah Medan yang ingin mendapatkan koleksi invertebrata ya, seperti udang empe, udang pelet, ataupun juga udang wayang, dan juga jenis-jenis biota laut lainnya, biota laut rawatan, bisa menghubungi saya di Marine Aquatic Gallery ya, Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12C Medan, dengan nomor WhatsApp 082166554455. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Don't forget to subscribe and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.